Halo semuanya, selamat datang di channel Bansospedia. Teman-teman, di sini aku akan berbagi tips supaya kalian bisa pinjam lagi di aplikasi EasyCash setelah pelunasan. Nah, teman-teman, di sini aku mendapatkan tipsnya dari pengalaman-pengalaman yang banyak sekali teman-teman kita yang terblokir di aplikasi EasyCash, dan aku menemukan pola supaya kalian bisa pinjam lagi di aplikasi EasyCash setelah pinjaman pertama. Dengan kata lain, kalian bisa pinjam berkali-kali dengan aman ya teman-teman ya. Nah, tapi tentu saja ini tips dari aku pribadi, bisa jadi ketika prakteknya itu berbeda-beda ya tiap orang ya, ada yang works, ada yang enggak ya teman-teman ya. Langsung saja. Yang pertama, teman-teman tidak boleh galbay atau telat bayar. Nah, teman-teman, pastikan kalian gak ada telat bayar atau gagal bayar, baik di aplikasi EasyCash maupun di aplikasi pinjaman online lainnya. Nah, teman-teman, EasyCash itu dia itu sudah OJK, teman-teman ya. Maka dari itu, nah, karena dia sudah diawasi OJK, maka mereka itu bisa mengakses link OJK kalian. Maka kalau kalian ada galbay atau telat bayar, meskipun bukan di aplikasi EasyCash, itu tentu saja bisa mempengaruhi skor kredit kalian di EasyCash. Dengan begitu, bisa jadi kalian akan tidak diterima lagi ketika kalian mengajukan limit atau pinjaman lagi. Yang kedua, lengkapi dokumen. Nah, biasanya teman-teman ketika kalian pertama kali pinjam itu kalian akan diminta untuk melengkapi dokumen, entah itu slip gaji, kemudian pos dokumen apapun itu ya. Nah, kalau kalian melengkapi dokumen yang diminta oleh EasyCash di aplikasi EasyCash itu biasanya limitnya naik teman-teman ya. Dan yang kedua, kalian bisa mengundang teman atau share EasyCash ke teman-teman kalian. Contohnya di aplikasi EasyCash itu kan ada referral ya atau kode undangan ya. Kalian bisa menyebarkan kode undangan. Nah, dengan kalian meng-share kode undangan di aplikasi EasyCash di akun kalian itu, biasanya pihak kepercayaan EasyCash terhadap akun kalian itu semakin tinggi sehingga kalian akan diberi kesempatan untuk naik limit dan juga bisa pinjam lagi di pinjaman kedua atau seterusnya. Kemudian teman-teman, ini yang paling sering menjadi penyebab kenapa kalian itu diblokir di aplikasi EasyCash, dengan kata lain gak bisa pinjam lagi, itu biasanya bayarnya kecepatan teman-teman ya. Jadi yang keempat adalah jangan bayar terlalu cepat teman-teman ya. Nah, pastikan teman-teman tidak membayar terlalu cepat. Sebenarnya sah-sah saja kalau kalian mau bayar terlalu cepat di aplikasi EasyCash. Tapi kalau cepatnya misalnya japonya cuma 17 hari lagi, 15 hari lagi, bahkan 20 hari lagi, atau kalian pinjam sekarang besoknya dilunasin, nah itu biasanya membuat kalian itu diblokir oleh pihak EasyCash. Kenapa? Karena kalian itu dianggap tidak bijak mengelola uang teman-teman. Jadinya kalian akan mendapatkan notifikasi skor kredit akan dievaluasi lagi dan harus tunggu 15 hari. Nah, jadi teman-teman sebenarnya sah-sah saja kalau mau bayar terlalu cepat ya. Kalau hamin 1 hari jatuh tempo, 2 hari itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau 15 hari, 30 hari, 20 hari sebelum jatuh tempo ya itu jangan teman-teman, hati-hati ya. Karena banyak sekali teman-teman kita yang bayarnya terlalu cepat malah nggak bisa pinjam lagi di aplikasi EasyCash-nya. Begitu teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya 4 tips ini bisa kalian praktekkan, dan ini nggak bisa instan teman-teman ya, karena memang kalau kita mau pinjam di aplikasi pinjaman online itu dan kita merawatnya itu nggak bisa instan. Jadi saran aku sih ya teman-teman ya, yang penting kalian nggak ada galbay dan nggak bayar terlalu cepat aja sih teman-teman ya. Nah, jadi inilah beberapa tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk kalian semua kalau mau pinjam berkali-kali di aplikasi EasyCash. Begitu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi.